Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah membuat kita juga bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati lagu-lagu ini sebetulnya menguatkan kita semua, menggugah, membukakan kita bahwa sesungguhnya Tuhan tuh selalu rindu untuk kita ini punya sikap yang sama, bukan hanya di gereja hari Minggu, tapi setiap harinya memberikan hati sepenuh hati, memberikan fokus sepenuh fokus hanya kepada Dia. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pembacaan firman saya ambil dari ayatnya 2 Timotius 3 yang saya mau bacakan dari ayat yang ke-1 sampai seterusnya. Di atas ada sebuah judul yang tidak tercatat di sini. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ayat kelima dulu sebelum saya teruskan. Baru membaca 5 ayat ini sebetulnya itu berat ya. Aduh, bad news ini. Kok berat sekali. Tapi saat membaca firman ini, waktu Paulus memberikan nasihat surat ini kepada Timotius, Paulus mau memberitakan ini loh kenyataannya, situasi orang sekarang zaman akhir. Tapi bukankah ini juga berlaku, juga terjadi di dalam situasi akhir zaman sekarang yang kita hidupi? Setelah mendengar berita yang buruk ini, keadaan yang begitu jelek. Apalagi sebetulnya kita bisa punya pilihan bagaimana sikap kita waktu lihat sekitar kita. Saya enggak tahu Bapak Ibu setuju atau enggak, tapi saya melihat memang manusia yang egois ada di mana-mana, lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Dikatakan hamba uang juga, berarti berhala mereka uang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, dan dalam pikiran mereka uang itu segalanya. Kalau ada uang, aku sayang, kalau tidak ada uang, aku buang. Itu cuman pepatah, tapi di sini dikatakan orang-orang yang membual, itu membual berarti membesar-besarkan ya. Dan menyombongkan diri. Mereka itu pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Ini terjadi dalam lingkungan bahkan orang yang ke gereja sekalipun. Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah mengikuti Tuhan, kalau yang sudah punya keluarga seperti saya, punya anak, punya mantu, udah melayani, itu tidak lepas. Lingkungan kita tuh bisa, bahkan keluarga kita bisa ada yang anggota keluarganya ini seperti yang tercatat di sini. Cuman respon kita tuh sebetulnya ada 2. Respon yang pertama adalah demikian, aduh, sangat jelek ini. Puji Tuhan, saya tidak seperti apa yang dikatakan. Saya enggak pernah memfitnah. Saya juga cinta Tuhan, saya tiap hari Minggu ke gereja.
Saya nggak pernah membual, saya rendah hati. Saya menolong, saya bayar perpuluhan, saya kasih persembahan. Aduh, luar biasa kok ada orang kayak gitu. Nah, ini orang yang menyangka bahwa dirinya baik. Masalahnya kalau orang seperti ini, kalau melihat orang-orang atau keluarga yang tidak mengasihi, yang memberontak, tiba-tiba gampang panas hati. Aduh, kamu kok begitu ya? Gampang tersinggung. Kenapa kamu memfitnah, menyindir, menyinggung saya? Tapi dia merasa dia adalah seseorang yang tidak begitu karena dia merasa dirinya benar. Ini termasuk agamawi. Tetapi firman Tuhan Paulus katakan ini kepada Timotius itu supaya saya percaya ini adalah hati Bapa. Supaya kita punya sikap yang kedua yaitu aduh, bukankah kita dulu begitu? Bukankah kita dulu juga bobrok? Bukankah kita dulu juga suka bermusuhan? Tidak suka berdamai? Suka menggosipkan tanpa sadar, menikmati gosip. Gosip itu adalah mengatakan sesuatu tentang orang lain di belakang. Ya, mungkin kita pikir saya kan bukan menjelek-jelekan, tapi itu sama dengan menggosipkan. Tapi dengan firman Tuhan juga katakan, oh bukankah kita kadang tidak dapat menguasai diri, tidak dapat mengekang diri, itu sama dengan tidak bisa menguasai diri. Bukankah banyak hal perlu kita kuasai terutama diri kita sendiri, jiwa kita yaitu perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Banyak hal yang kita perlu lakukan yang Tuhan sudah ingatkan melalui Roh Kudus. Ini lakukan. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Yang tidak garang dan mengontrol seperti remote control. Tapi dia cuman menginsafkan kita bahwa ini loh engkau punya Tuhan, punya kasih Tuhan yang membuat engkau mampu untuk mengampuni. Yang membuat engkau punya belas kasihan, ini dia. Yang grup di sini lihat orang begitu, komunitasnya begitu, mungkin juga keluarganya, mungkin orang tuanya, mertuanya atau anak mantu atau cucunya yang begitu punya hati penuh belas kasihan. Dia tahu bahwa sebetulnya kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib itu satu anugerah yang dia limpahkan. Tapi sayangnya tidak semua orang meresponi untuk menerimanya. Yang di sebelah sini mengakui kalau enggak ada Tuhan aku pun bisa seperti itu. Kalau yang di sebelah sini tahu juga ini memang gawat. Tapi kalau dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan diri sendiri, kita bikin segala macam peraturan. Manusia itu lebih banyak peraturan, lebih banyak godaan untuk tidak mematuhi aturan. Lihat aja dari kecil. Aturan perlu enggak? Perlu, peraturan perlu. Tapi dasar sikap hati manusia itu lebih mudah untuk memberontak daripada nurut. Lebih mudah untuk tidak nurut daripada taat. Itu sifat dasar manusia. Jadi kalau punya anak atau ya keluarga yang sangat nurut, taat itu bersyukur. Luar biasa. Kadang-kadang itu karena parenting, pola asuh yang baik. Tapi saya melihat banyak juga yang bukan pola asuh. Saya melihat banyak anak-anak pemimpin gereja termasuk kami, anak pendeta belum tentu nurut. Tapi saya melihat betapa banyaknya anak-anak orang yang keluarganya gak karu-karuan tapi anaknya baik-baik. Sekali lagi keadaan yang begitu buruk ini hari ini diucapkan untuk direnungkan kembali. Ayo kita tidak perlu khawatir kalau itu terjadi di antara kita.
terjadi di antara keluarga kita ini ada, jangan khawatir. Karena hari ini kita ingat betapa baiknya Tuhan. Kalau kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti Dia ini punya hati yang murah hati. Dulu sebelum kita bertobat, waktu kita masih hidup dalam kegelapan, yang mana seringkali kita nggak sadar. Kita merasa kita baik-baik aja karena kita belum membunuh. Tetapi dengan kata-kata seringkali kita membuat orang mati. Kita pernah berkata, aku nggak pernah mencuri. Mencuri nggak pernah, aku bukan pencuri. Tapi seringkali tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan kita sombong, itu kita mencuri sebetulnya. Kita tidak sadar bahwa kalau kita tuh sering takut. Takut itu adalah salah satu emosi takut yang Tuhan letakkan di dalam diri kita. Supaya dengan takut kita bisa waspada dan kita bisa antisipasi. Bahkan dengan takut kita bisa punya energi untuk melakukan sesuatu. Karena kalau tiba-tiba di rumah kita itu ada bau gosong, ya, tiba-tiba ini sesuatu nggak benar. Kita tahu kita akan berjaga-jaga, itu takut yang ditaruh sini. Karena apa? Kalau sudah tahu ada api, terus kita santai saja, tahu-tahu kebakaran, berarti engkau tidak waspada. Karena saya lihat, sudah tahu ini bahaya, sudah tahu ini mencelakakan, sudah tahu ini tidak baik bagi kesehatanmu. Tapi seringkali rasa takut sudah tidak ada. Enggak takut udah. Pokoknya aku suka ini, aku makan ini. Tidak ada takut. Jadi takut ini ada baiknya. Tapi yang tidak baik adalah hidup di dalam ketakutan. Kalau ketakutan itu sudah menjadi ikatan. Ketakutan adalah ikatan. Dulu kita semua harus pakai masker. Dulu kita tidak boleh duduk begini. Jaraknya harus 1 meter. Dan ternyata itu membuat orang ketakutan. Dan akhirnya dengan pola kita hidup dalam pandemi bertahun-tahun. Setelah kebaktian sudah dibuka kembali. Butuh waktu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Masih ada yang ketakutan. Takut nanti gimana ya? Masih aman enggak ya? Itu dia, butuh waktu. Tetapi kita yang sudah bebas dari ketakutan pandemi ini, jangan mulai seperti yang di sini. Aduh kamu ini menghakimi. Aduh kamu ini gitu aja takut. Tapi yang dibutuhkan adalah hati yang benar-benar, ya aku dulu pernah begitu. Hati yang punya belas kasihan. Kalau dibaca seterusnya ayat-ayat ini, ada 2 orang yang namanya disebut. Yaitu dikatakan Yanes dan Yambres ya. Ini di dalam Alkitab. Waktu itu Paulus kasih wanti-wanti. Wah hati-hati. Karena di antara mereka terhadap orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Nah, orang-orang ini ayat 7 dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ternyata ingin belajar, haus akan ilmu, itu juga bisa termasuk orang-orang yang Paulus katakan di sini, ini toksik. Karena apa? Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Lalu dia kasih 2 contoh, yaitu sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Aduh, Paulus kata-kata selanjutnya ini menurut saya kasar gitu loh. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Wah, kita yang di sini, bobrok. Itu kata-kata yang kasar ya.
berarti gak karu-karuan. Tapi kalau kita di sini kita tahu, iya bukankah kita juga sering tidak tahan uji, jatuh dalam pencobaan, tergoda, tidak tahan uji. Dan Paulus katakan, seperti mereka tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal disebut lagi loh nama itu, Yanes dan Yambres. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Paulus istilahnya sampai sebut nama itu berkali-kali. Maksudnya jangan seperti YNY ini. Di sini kita juga perlu menjaga siapa teman lingkungan dekat kita. Lingkungan yang jahat mempengaruhi engkau untuk melakukan hal yang tidak baik. Bukan berarti kita menghindar, bukan berarti kita tidak boleh bergaul. Bagaimana kalau itu adalah keluarga kita. Tapi ingat, Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan gini, jangan menjadi serupa dengan yang dikatakan di sini. Dengan dunia ini. Ini dia roh yang mencekam. Yang membuat kita selalu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang lebih mengikuti kedagingan. Dan ini udah biasa. Di dunia ini udah biasa. Tapi firman Tuhan katakan jangan menjadi serupa. Tetapi berubah. Berubah, mau maju. Paulus katakan bahwa kalau yang dua itu sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Tapi kita semua saudara dan saya, ayo kita mau lebih maju. Maksudnya lebih maju apa? Berubah cara pikir kita. Karena apapun yang kita lakukan, itu kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita menjaga hati. Karena dari hati inilah pikiran ini bisa berubah. Pikiran ini akhirnya bisa ada level-level lebih maju. Kita akhirnya bisa ditransformasikan bukan dengan kekuatan kita. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita membantu kita. Untuk akhirnya kita pilih-pilih ini. Ini baik. Yang ini baik tapi bukan dari Tuhan. Tapi yang ini berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kelihatannya enggak enak. Dan kita bisa tahu kalau ini sempurna bagi Tuhan. Itu Roma 12 ayat 2. Nah Paulus pun mengajarkan ini kepada Timotius. Dan dia itu ajarin juga kepada murid-muridnya di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan gini. Dia mengatakan kepada Timotius. Timotius, engkau itu telah mengikuti ajaranku. Mengikuti cara hidupku. Mengikuti tujuanku. Imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus mengatakan Timotius, kamu hebat. Kamu ngikutin aku. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita dengerin apa yang bad news itu, yang jelek itu. Saya percaya, nah yang bagus itu gimana? Karena dengan yang bagus itu kita juga mau supaya kita menjadi Timotius yang mau belajar, mau ngikutin. Nah yang bagus ini saya mau bagikan. Ini adalah warisan yang diberikan oleh Pastor Sam. Yang tertulis dalam satu akronim yang kalau disingkat namanya Eagle. Bapak Ibu sekalian yang di kotak-kotak itu Eagle. Itu artinya Raja Wali. Tidak kebetulan gereja kita namanya Surabaya City Blessing. Kemah Raja Wali berarti tempatnya para Raja Wali. Bapak Ibu bisa Google cerita tentang bagaimana Raja Wali. Luar biasa. Tapi ada beberapa yang saya katakan yang menjadi warisan yang bisa kita ingat-ingat. Karena apa yang tertera tadi di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai seterusnya. Yang buruk itu adalah sudah jadi budaya. Budaya memfitnah, budaya suka memberontak, budaya tidak tahu berterima kasih gitu ya. Ini budaya.
Dan budaya ini adalah sesuatu yang dilakukan berturut-turut, kebiasaan dari sebuah pola pikir. Nah, kalau yang buruk itu pola pikirnya udah pasti bukan dari Tuhan, tapi dari dunia. Kalau Bapak Ibu sekarang sadar, Bapak Ibu sekarang dengan internet bisa lihat apa yang terjadi di dunia ini. Kita bersyukur kita ada di satu negara yang melindungi kita untuk beribadah. Saya tahu di beberapa tempat masih ada penganiayaan. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain, Pancasila, sila pertama melindungi kita. Karena mengatakan bahwa kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kita bebas memang bisa karena kita tahu, kita perlu, kita percaya adanya Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat yang tadi bobrok itu, paling enggak ada 6 lah yang bisa menjadi tuntunan kita, yang ini sangat alkitabiah, tapi saya enggak bahas satu persatu. Yang pertama adalah excellent, budaya yang bagus. Excellent ini bukan perfect. Excellent ini Daniel dikatakan punya roh yang perkasa. Yang excellent bahasa Inggrisnya itu. Maksudnya begini, excellent ini mau melakukan yang terbaik dengan setulus hati. Bukan dengan perfeksionis. Perfeksionis itu melakukannya harus sempurna dan dia akan menghalalkan segala cara yang di sebelah-sebelahnya apalagi anak buahnya sangat tertekan. Karena apa? Kalau anak buahnya nggak bisa melakukan atau keluarganya nggak mampu melakukan standarnya orang perfeksionis, maka sang perfeksionis akan marah-marah dan akan lebih mengontrol. Tapi excellent berbicara mengenai hati yang ingin memberikan yang terbaik. Hati yang mau memberikan hidup ini persembahan yang hidup. Jadi kalau persembahan yang hidup itu bukan cuman memberi persembahan, tapi memberikan segenap hati kita. Melalui kehidupan apapun, kalau kerja, kerjanya sungguh-sungguh. Kalau melayani, melayani yang terbaik, enggak setengah-setengah, itu excellent. Nah yang kedua, attitude itu sikap. Tadi dikatakan bahwa sekarang ini mereka berontak terhadap orang tua. Ya, berontak. Kadang-kadang karena pengaruh budaya, terlalu banyak nonton bagaimana musiknya orang dunia, sehingga kadang-kadang anak-anak kita, cucu-cucu kita juga di hadapan kita, rasanya dulu kita nggak berani begitu. Tapi dunia ini semakin lama generasi itu juga jangan nyalahin ya, jangan nyalahin, seringkali kita menyalahkan. Anak sekarang, Gen Z katanya. Gen strawberry, maksudnya gampang bonyok. Jadi buahnya nggak tahan banting, nggak kayak kita generasi salak dibanting tetap utuh gitu ya. Nah kadang-kadang kenapa anak-anak itu bisa menjadi gampang bonyok? Karena kitanya waktu kecil juga mungkin. Karena situasi lebih enak, lebih nyaman, keuangan cukup. Kita itu tidak melatih anak-anak dari kecil untuk bertanggung jawab terhadap apa yang harus dia tanggung jawab. Otomatis anak 2 tahun tanggung jawabnya beda dengan yang 12 tahun. Beda dengan yang 20 tahun. Tetapi diajarin sejak dini. Attitude, sikap, sopan. Saya suka mengikuti orang-orang yang sukses yang memberikan motivator ya. Mereka menyebut dirinya coach, motivator. Dan mereka kebanyakan, mereka nggak selalu anak Tuhan, tapi selalu mengatakan nih, kesuksesan itu ditentukan oleh sikap. Kesuksesan ditentukan oleh attitude, sikap. Karena kalau orang yang sukses itu sikapnya beda, positif, murah hati, besar hati, tahan uji, bertekun, itu semua sikap. Kalaupun kalah jatuh bangkit. Bukankah Alkitab katakan kalau jatuh bangkit. 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit. Itu sikap. Pantang menyerah.
Kalau sudah sekali coba gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, tetap mencoba. Akhirnya menjadi sukses. Itu sikap. Sikap juga ditentukan sikap hati yang mau belajar. Dan mau belajar, mau berubah. Tadi dikatakan kalau ada yang orang-orang yang di sini pengen belajar tapi tidak mau berubah. Yang ketiga, grow, bertumbuh. Karena kita mau belajar, kita bisa bertumbuh. Kita perlu bertumbuh. Jangan mengatakan saya udah lansia ngapain apalagi. Kita bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh di dalam kasih, lebih bisa menerima, lebih punya belas kasihan, lebih tegas, perlu lo tegas. Anak Tuhan perlu mengatakan tidak. Kalau tidak katakan tidak, kalau iya katakan ya, itu ada firmannya. Kalau enggak, kita tuh tendensi untuk kalau yang kebaikan itu menyenangkan semua orang sampai kita sendiri babak belur. Kalau terhadap godaan kita katakan tidak. Kalau terhadap ajakan yang ya boleh nonton apa semua boleh. Tapi kalau itu menyebabkan waktumu begitu banyak tersita, mungkin engkau perlu mengatakan tidak. Engkau perlu katakan iya kalau itu baik. Katakan tidak kalau itu tidak baik. Sehingga kita bisa bertumbuh. Bertumbuh ini dalam hal apapun. Saya belajar. Bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bertumbuh dalam kita membaca firman, kita punya kehausan. Kalau kita dulu taunya segini, kita pengen belajar lebih mengetahui, menghidupi kasih Tuhan. Bertumbuh. Dan love. Tidak ada yang bisa melawan kasih. Karena kasih adalah segalanya. Kasih menutupi banyak kesalahan. Kasih, lihat aja nanti ayatnya. Selain sabar, murah hati, tidak sombong. Rasanya kasih itu sudah komplit, cukup sampai kasih. Tetapi ada warisan lagi, empowerment gini. Kalau kita sekarang hidup ini, kita tuh perlu diperlengkapin supaya kita bisa memperlengkapi orang lain. Inilah visi dari gereja ini. Surabaya City Blessing itu punya visi untuk mentransformasi komunitas. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Tapi Paulus dia mengirimkan surat ini, menuliskan nasihat kepada Timotius. Karena apa? Setelah dia diperlengkapi, dia mau generasi yang lebih muda itu juga nangkep apa yang dia percayai. Kalau kita lihat generasi muda sekarang, anak kita, cucu kita, lihat ke arahnya kok ke arah binasa. Lihat kita ada di sisi yang punya belas kasihan. Yang punya sesuatu yang kita bisa bagikan. Apa yang menjadi warisan yang baik, ayo kita bagikan. Jangan terlalu sibuk sampai kita tidak punya waktu dengan anak. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kita melewatkan khususnya yang punya anak-anak masih kecil. Waktu ini sangat berharga dan tidak bisa diputar kembali. Saat anak-anak kecil masih muda, saat mereka itu lebih gampang terima. Nanti beranjak, dewasa, lebih susah menerima. Saya baca artikel baru-baru ini mengatakan demikian. Banyak orang berpikir bahwa otak anak-anak itu hanya bertumbuh hanya waktu masih kecil. Tapi ternyata setiap orang otaknya itu diciptakan untuk bertumbuh sampai umur 25 tahun. Wow, bukankah kita sering kalau kita udah anak-anaknya udah remaja, udah kita cuma doakan. Bagus doakan. Tetapi perlu ada waktu untuk ajak ngobrol, bukan ajak debat. Dan untuk ajak ngobrol, kalau kepada anak remaja butuh strategi. Karena mereka sudah tidak lagi nyaman. Mereka pengen bebas, pengen mandiri, pengen menunjukkan mereka bisa. Dan itu normal. Tetapi ini benar, otak mereka masih bertumbuh.
Sehingga kita pun yang sudah lewat dari 25 tahun, otak kita tidak bertumbuh secara besar, neuron-neuronnya mungkin enggak, tapi dengan kita belajar, dengan kita fokus, dengan kita tidak meluangkan waktu dengan hanya berleha-leha, tapi belajar sesuatu, itu juga bertumbuh. Bertumbuh maksudnya tidak lupaan, tidak amnesia, masih bisa ingat, masih bisa mengatakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik adalah kabar baik. Bagikan kebaikan Tuhan. Bukan hanya ngomelin anak, tetapi membagikan Injil. Kalau ada anak yang terhilang, bagaimana kita katakan Injil? Kalau yang di sini maka kita akan, kamu jangan begitu, kamu gak boleh gini. Tuhan bilang, waduh tambah lari anaknya. Tetapi kalau kita adalah orang tua yang punya belas kasihan, kita ajak ngobrol, kita ajak makan. Kita buat waktu supaya mereka seneng sama kita dulu. Seneng. Sementara seneng. Nyatakan Injil. Katakan, papa, mama itu tidak lebih baik dari engkau. Apa yang kau gumuli sekarang itu mungkin beda dengan zamannya papa mama. Tetapi teruskan ngomong, kita semua gak punya kekuatan, susah melawan yang jahat. Tapi ada satu yang selalu mengasihi. Sorry ya kadang-kadang mama mungkin cerewet. Sorry ya mungkin papa kadang-kadang juga keras sama kamu. Tapi ada satu yang mengasihi tanpa syarat. Sorry ya kadang-kadang kita kok pakai syarat-syarat gitu. Wih, mengatakan hal yang baik gitu sulit Bapak Ibu. Karena kita sering, maaf ya, tapi kamu, nah sering banyak tapinya itu cepat keluar. Tapi kalau mengatakan Injil, sabar dulu Bapak Ibu. Kita sadar waktu kita seumuran mereka, beda bentuknya mungkin. Tapi sebetulnya hati yang terhilang, hati yang belum dijamah. Kalau kita punya belas kasihan, maka kita juga punya belas kasihan terhadap keluarga, terhadap anggota komunitas di sel, terhadap lingkungan kita. Kita punya belas kasihan. Kita tidak punya penghakiman, tapi kita punya belas kasihan. Biarlah hari ini, kalau sebentar lagi kita mengambil perjamuan kudus, itu kita melakukannya. Tadi lupa satu yang terakhir, setelah empowerment, Eagles S ya tadi ya. Submission. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Submission. Tunduk dia. Dia tahu dia akan dilahirkan dan dia tahu dia akan mati di salib. Dengan cara yang sangat terkutuk. Tapi dia submit, tunduk. Tunduk berbicara melalui hati. Ada orang bisa tunduk di depan manusia, tapi hatinya itu justru menantang. Tetapi teladan kita adalah Tuhan Yesus yang rela mati bagi saudara dan saya. Sehingga kalau kita lihat tadi bad news itu berita buruk yang terjadi. Kita juga punya belas kasihan. Paling enggak kita punya bahan untuk mendoakan seseorang. Karena kita tidak lagi acuh, tapi kita punya kepedulian. Tetapi kepedulian kita juga tidak membuat kita jadi overthinking, khawatir. Enggak, karena tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu selesai, itu tuntas. Sehingga apapun yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, apalagi doanya itu untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu yang sangat menjadi kesukaan hatinya. Kadang-kadang kita berdoa, enggak apa-apa, berkati keluargaku, pasanganku, suamiku, istriku, anakku, cucuku. Puji Tuhan. Tapi ada satu doa yang sangat menyentuh hati Tuhan, yaitu
saat berdoa, Tuhan, biarlah keluargaku itu selamat ya Tuhan. Bagaimanapun mereka punya uang, punya pekerjaan yang baik. Tapi kalau tidak mengenal Engkau sebagai juru selamat, akhirnya kebinasaan. Dan doa yang lahir dari hati yang hancur. Sedih karena melihat jiwa yang terhilang. Itu menyukakan hati Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol, membuat orang berubah. Tetapi kita selalu bisa menyalurkan kasih Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Dan biarlah seperti Paulus memberitakan ini kepada Timotius. Biarlah kita yang sudah menerima ini, kita merenungkan, kita mengalami, menghidupi kehidupan yang intim bersama Tuhan. Dan nanti kita bagikan kepada orang-orang yang kita mau teruskan legacy. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kekacauan apapun, kebobrokan apapun. Tapi kita ini ada dalam keluarga Tuhan yang dilindungi. Kita di dunia, kita ada di dunia. Firman Tuhan katakan, tapi kita bukan berasal dari dunia. Karena kita sudah diangkat dan ada di dalam kingdom of God, kerajaan Tuhan. Masih di dunia, tetapi kita hidup dalam satu kerajaan yang berbeda. Otomatis memang ada peperangan rohani. Karena yang jahat selalu ingin menyerang. Tetapi tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang selalu menyertai, tidak pernah menelantarkan kita. Dia yang akan membimbing kita dan bahkan Dia yang akan menyempurnakan iman kita. Mari kita berdoa. Saya undang para musisi untuk maju ke depan. Kita akan berdoa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami tahu di tengah semua gejolak kehidupan, kami juga merasakan apa yang Paulus rasakan. Bagaimana dunia semakin terlarut dengan kebobrokan mereka. Sehingga ada di antara kita yang mulai letih, berbeban berat. Tetapi puji Tuhan, Engkau datang ke dunia ini. Menjadi juru selamat kami yang akan membantu kami. Memberikan kedamaian, kelegaan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau kami sebentar lagi akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami diingatkan betapa bobroknya kami dahulu. Tetapi Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang mengangkat kami dari lubang kematian. Sehingga kami bisa menikmati keindahan hidup bersama-Mu. Haleluya.
Ibu, kalau sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan mengingat kembali akan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Kita yang tidak layak dijadikannya menjadi layak. Kita yang kotor dijadikannya bersih. Kita yang berdosa dijadikannya suci. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini mari kita persiapkan diri dan mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas tubuhmu yang telah tercapik-capik bagi kami Tuhan. Atas tubuhmu yang telah terpaku di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Dan hari ini kami mengucap syukur dan mengingat akan pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita persiapkan anggur bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas darahmu yang telah tercurah bagi kami. Yang telah membayar semua dosa kami Tuhan. Dan telah menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih. Nyanyikan dengan pengucapan syukur. Pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri. Sekali lagi mari kita ucapkan bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang, kau pandang hina hati yang hancur. Oh, kami berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kalau Engkau terus menyertai kami Tuhan.